Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Bu Dinar ditemani oleh teman-teman kalian. Ada Ciko, ada Adea. Nah, kami dari Pokja Greenhouse akan belajar tentang pembibitan microgreen. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan microgreen? Microgreen adalah sayuran hijau muda yang memiliki kandungan nutrisi tinggi daripada sayuran yang dipanen pada saat tua. Karena pada saat kita manen, kita hanya mengambil pucuknya saja. Nah, di bagian pucuk microgreen inilah memiliki nutrisi yang sangat tinggi, antara lain kalsium, zat besi, kemudian mineral, magnesium, tembaga yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain itu, sayuran microgreen itu mempunyai kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Kalian pasti tahu bahwa antioksidan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, apalagi saat pandemi virus COVID-19 ini. Yuk, anak-anak, kita langsung belajar dengan Ciko dan Adea mengenai langkah-langkah pembibitannya. Baiklah teman-teman, jadi alat yang kalian butuhkan adalah yang pertama sebuah tray yang tidak berlubang seperti ini. Lalu siapkan sebuah tray lagi yang sudah dilubangi seperti ini ya teman-teman. Jadi apa fungsi dari tray yang berlubang ini? Fungsinya adalah supaya air dapat tiris. Karena jika tidak dilubangi, maka air akan menggenang di dalam tray dan dapat menyebabkan jamur. Dan fungsi tray yang tidak dilubangi ini adalah untuk menekan dan juga menutup benih dari sinar atau cahaya matahari, teman-teman. Anak-anak, dalam pembibitan microgreen kita bisa menggunakan bibit sayuran apa saja. Misal di sini kita punya bibit kangkung, kemudian bibit bayam, kemudian bibit sawi. Kita juga bisa menggunakan bibit kacang hijau, kacang hitam, kedelai, biji bunga matahari, dan apapun yang mau kalian bibit bisa. Nah, bibit-bibit ini kalian bisa dapatkan di toko pertanian. Hari ini kita akan belajar membibit microgreen dengan sayuran kangkung. Yuk, kita ikuti. Dea, silakan. Benih kangkung ini harus kalian rendam kurang lebih selama 2-3 jam. Bahan selanjutnya, kita menggunakan air secukupnya. Kita menggunakan air hasil pengembunan AC, karena air tersebut kaya akan oksigen. Dan yang tak kalah penting adalah media tanam. Kita menggunakan kokopit. Kokopit ini bisa kalian dapatkan di toko media tanam. Anak-anak, ayo kita langsung belajar bagaimana cara pembibitan microgreennya. Ayo Ciko dan Dea. Pertama-tama kalian buka kokopitnya, lalu letakkan kokopit di tray yang sudah dilubangi. Lalu ditekan-tekan secara merata ya. Anak-anak, ketika kokopit sudah padat, kalian bisa buka penutup traynya, kemudian langsung disemprot dengan air secukupnya supaya kokopitnya menjadi lebih basah. Setelah itu, kalian bisa langsung menaburkan benih kangkung secara merata di kokopitnya. Yuk. Ketika kita sudah selesai menabur benihnya di kokopit seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kalian menutup dengan tray yang tidak berlubang. Ya. Nah, tray ini, penutup dan wadahnya ini kalian simpan di tempat yang gelap. Memangnya kenapa sih Bu harus di tempat yang gelap? Iya, karena
pada masa perkecambahan, hormon pertumbuhan atau hormon auksin bekerja lebih maksimal ketika berada di tempat yang gelap. Kira-kira berapa hari lagi ya Bu Dinar agar microgreen ini dapat dipanen? Oke, tergantung dari benihnya masing-masing. Sawi, bayam, dan kangkung kita bisa memanennya lebih dari 10 hari. Bu Dinar, apa sih ciri-ciri microgreen sudah siap panen? Yang pertama, biasanya berumur lebih dari 6 hari. Kemudian yang kedua, sudah muncul daun sejati. Kemudian yang ketiga, biasanya tingginya lebih dari 5 cm. Memangnya apa sih Bu manfaat microgreen ini? Iya, anak-anak, sayuran microgreen ini sangat penting loh. Manfaatnya banyak sekali. Salah satunya adalah menurunkan resiko beberapa penyakit. Penyakit jantung, penyakit Alzheimer, kemudian jenis-jenis kanker tertentu karena kandungan gizi dan mineralnya sangat tinggi. Apalagi sekarang kita berada di pandemi COVID-19. Kita memerlukan konsumsi sayuran dengan nutrisi yang tinggi. Alternatifnya adalah mengkonsumsi sayuran microgreen. Anak-anak, setelah tadi kita menanam microgreen kangkung, kita letakkan benih ini di tempat yang gelap sampai tumbuh benihnya, mendorong tray yang tidak berlubang. Ketika sudah muncul benihnya, lalu traynya kita balik dengan posisi seperti ini supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Nah, ini juga kembali kita letakkan di tempat yang gelap. Nah, saat kita letakkan di tempat yang gelap, sambil kita lihat ketika sudah muncul daun, maka kita bisa membuka tray yang tidak berlubang ini, dan benih ini siap untuk kita kenalkan dengan cahaya matahari agar daun yang sudah muncul bisa berfotosintesis. Nah, kali ini kita sudah mempersiapkan microgreen kacang hijau yang sudah kita tanam beberapa hari yang lalu. Hari ini microgreen kacang hijaunya sudah siap panen. Bu Dinar, bagaimana sih cara memanen microgreen yang benar? Oke, memanen microgreen secara benar ada tahapnya. Yang pertama, pastikan tangan kita berada dalam kondisi yang bersih. Kemudian kita ambil gunting dan tempat yang bersih juga. Lalu kita pegang batangnya dan kita memotongnya itu 1 cm atau 2 cm di atas media tanam. Anak-anak, kenapa kita memotongnya harus 2 cm di atas permukaan media tanam? Karena yang pertama, kokopit yang kita ambil itu sudah bersih, tidak terkontaminasi oleh kokopit. Kemudian yang kedua, nutrisi yang tinggi itu kita dapatkan dari batang sampai ke daun. Oke, silakan Dea untuk melanjutkannya. Anak-anak, inilah hasil dari microgreen kacang hijau yang kita panen hari ini. Nah, ini kalian bisa konsumsi dengan cara mentah seperti ini, jadikan salad, atau kalian bisa rebus untuk sayuran pecel. Nanti tinggal nambahin bumbu kacang. Oke, sehat, bernutrisi, kaya gizi, dan baik untuk tubuh kita. Lalu, ini untuk apa ya Bu Dinar? Oke, anak-anak, kita juga bisa memanfaatkan sisa dari media tanam kokopit ini. Buat apa? Buat kompos. Jadi caranya kita hancurkan saja kokopit ini, sisanya. Oke, begini sampai hancur.
nanti kita letakkan di tempat yang lebih besar ya. Lalu kemudian setelah ini kita letakkan di tempat yang lebih besar, kita bisa jemur di bawah sinar matahari sampai kering supaya tidak ada jamurnya. Lalu setelah kering kita jadikan kompos. Kenapa? Karena kokopit ini dengan sayuran organik ini tentu adalah pupuk yang sangat bagus. Demikian tadi proses pembibitan dan pemanenan dari sayuran microgreen. Terima kasih Ciko. Baik Bu. Terima kasih Dea. Ya Bu. Jangan lupa dicoba di rumah ya anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan inovasi kami dari Pokja Greenhouse SMP Negeri 4 Kota Madiun. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.